My Secret Companion. Renungan diinspirasi dari Injil Suci menurut Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu, telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi dengan jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tiga hari setelah kematian Yesus, Kleopas dan seorang murid Yesus lainnya meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus yang berjarak kurang lebih 7 mil, sekitar 11 km dari Yerusalem. Mereka meninggalkan tempat di mana sebagian besar murid Yesus justru bertahan menunggu janji Yesus. Dari bacaan Injil suci hari ini, saya dapat memahami perasaan Kleopas. Sepanjang jalan, mereka membahas tentang Yesus yang membuat mereka galau. Mereka seperti pengikut Yesus lainnya, berharap Yesus adalah Mesias yang datang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka sangat kecewa ketika harapan ternyata berbeda dengan kenyataan. Tenggelam pada pemikiran dari dalam diri, berkutat dalam lingkaran problem yang tidak berujung pangkal. Seperti Kleopas dan temannya yang terus membahas hal-hal yang sama berulang-ulang sepanjang jalan. Itulah saya. Saya juga lari dari Yerusalem. Saya menjauhi kegiatan doa dan pertemuan di lingkungan. Tidak lagi membaca kitab suci di WhatsApp group dan seterusnya. Setiap kali saya diingatkan bunyi lonceng Angelus dan alarm doa Koronka, saya akan berkata, "Duh, sibuklah, gak sempat. Pas dulu." Saya tidak merasa bersalah melakukan semua ini. Ya, you know lah, saya punya masalah yang berat. Orang-orang harus mengerti itu. Suatu kali, suara hati bertanya, "Rek, kamu kenapa?" Saya meradang dan berteriak, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di sini yang tidak tahu apa yang terjadi padaku? Kamu tidak tahu beban pikiranku, kekhawatiranku, kekecewaanku, kelelahanku." Sungguh, pelarian ini sangat melelahkan. Tapi anehnya, tidak membuat saya sampai tergeletak, apalagi patah. Seperti Kleopas dan temannya yang mata hatinya dicelitkan Yesus, saya baru dapat melihat dengan jelas apa penyebabnya. Ternyata dalam pelarian saya, Yesus terus menemani dalam rupa firman-firman yang pop up memberi kekuatan ketika saya lemah. Kiriman cerita teman yang menghibur kala sedih, pertolongan sahabat yang selalu tepat pada waktu dibutuhkan. Kesadaran ini membuat saya balik arah menuju Yerusalem. Saya percaya Yesus selalu menemani kita sampai akhir zaman sesuai janjinya. Apakah kamu juga percaya? Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau tidak akan sampai hati membiarkan kami sendirian dalam menghadapi persoalan hidup ini. Engkau senantiasa hadir menemani, menghibur, memberi kekuatan, dan penerangan serta jalan keluar. Tidak ada beban yang berat yang tak dapat Engkau angkat ya Bapa. Kau celikkan mata hati kami yang buta, agar kami dapat melihat setiap permasalahan dengan jelas. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih selalu menjadi teman dalam perjalanan hidup kami. Mane nobiscum Domine. Stay with us, Lord. Amin.